Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD belakangan terus menjadi sorotan publik. Ia membongkar beberapa skandal menghebohkan. Baru-baru ini ia mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pekerja migran yang makin masif di Indonesia. Mahfud MD membenarkan adanya kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut. Bahkan menurut Mahfud, kasus perdagangan orang modus pekerja migran makin masif melibatkan oknum institusi negara. Selain kasus tersebut, ada beberapa skandal heboh yang ada di tanah air ini yang juga dibongkar Mahfud MD. Lantas, apa sajakah skandal heboh yang dibongkar oleh Mahfud MD tersebut? Berikut informasinya. 1. Rafael Alun punya safe deposit box. Mahfud MD membongkar safe deposit box milik ex-pejabat pajak, yakni Rafael Alun Trisambodo yang diduga memiliki nilai sebesar 37 miliar rupiah dan kini tengah diblokir oleh PPATK. Safe deposit box tersebut diduga hanyalah sebagian dari milik mantan petinggi Ditjen Pajak tersebut. Adapun Menko Polhukam Mahfud MD sendiri mengungkap adanya deposit box 37 miliar rupiah tersebut pada saat Rafael Alun diketahui sempat bolak-balik ke bank. Mahfud MD menjelaskan bahwa safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo yang diduga mencapai 37 miliar rupiah tersebut baru sebagian. Mahfud menduga deposit tersebut berbentuk dolar yang hanya sebagian dan masih akan terus berkembang. Adapun proses penyitaan safe deposit box atau kotak penyimpanan harta milik Rafael Alun tersebut dilakukan oleh PPATK dengan didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sumber dari uang yang berada dalam safe deposit tersebut diduga berasal dari hasil suap yang diterima oleh ayah Mario Dandi tersebut. 2. Transaksi janggal 349 triliun rupiah. Tidak hanya safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo, Mahfud MD juga menjadi sorotan setelah membongkar adanya transaksi janggal sebesar 349 triliun. Dalam paparannya berkaitan dengan hal tersebut, perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah, yakni terjadi dalam menafsirkan data. Ia menyebut perbedaan terdapat di kelompok pertama transaksi mencurigakan para pegawai Kemenku. Ia pun membagi 3 kelompok terkait dengan transaksi janggal 349 triliun rupiah pada Kementerian Keuangan. Adapun data yang ia punya pada kelompok pertama tercatat mencapai 35 triliun rupiah. Sementara dari data Sri Mulyani sebesar 3 triliun rupiah, Mahfud mengira perbedaan tersebut terjadi karena Kementerian Keuangan hanya mengambil data yang berasal dari pegawainya saja, maka jumlahnya hanyalah 3 triliun rupiah. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa identifikasi yang telah dilakukan oleh PPATK untuk bisa menemukan jumlah transaksi janggal dengan menghitung semua orang yang memiliki keterlibatan. Sementara itu, pihak Kemenku sendiri hanyalah melihat dari pegawai Kemenku yang terlibat saja. 3. Ungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang. Terbaru, Mahfud MD membongkar maraknya tindak pidana perdagangan orang modus pekerja migran yang makin masif dan melibatkan oknum institusi negara. Pernyataan itu disampaikan Mahfud menanggapi hasil investigasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menduga sindikat perdagangan orang sengaja menenggelamkan perahu yang mengangkut pekerja migran Indonesia untuk mengelabui aparat. Oleh karenanya, Mahfud MD mengatakan akan segera mendatangi sejumlah lokasi di Indonesia yang diduga banyak terjadi praktik tindak pidana perdagangan orang. Menurut Mahfud, permasalahan TPPO setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data-data World Bank selama 2017 hingga 2022, terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia. Secara rinci kata dia, temuan kasus Satgas TPPO dari 2.605 kasus tersebut, 50,97% korban diantaranya melibatkan anak-anak dan 46,14% melibatkan perempuan. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.